Tapi hidupnya berbeda dengan hidupnya kita. Beliau seperti yang terjadi pada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, beliau suka melakon. Beliau suka menampilkan hal-hal yang bahkan Nabi Musa diuji cara melihatnya. Apakah Nabi Musa melihat dengan hukum normatif, hukum zahir, atau melihat dengan hukum basirah, hukum mata hati, kebeningan kolbu. Seperti Nabi Musa pun diuji. Beberapa kali beliau hampir gagal, tapi sampai kemudian Allah loloskan beliau. Apalagi kita. Dan di ayat tersebut di surah Al-Kahf tidak diceritakan mengenai apakah Nabi Khidir ini hidup sebelum Nabi Musa atau setelah Nabi Musa, atau lahir bersama dengan Nabi Musa. Tidak ada penjelasan begitu. Inilah sebab kenapa ulama ahli hadis sebagian berbeda pendapat. Karena wajar, ilmu hadis itu ilmu yang berkaitan dengan periwayatan sanad. Sedangkan ilmunya ulama ahli kolbu berkaitan dengan kebeningan kolbu. Bukan berarti ahli hadis tidak mempunyai hati yang bening, tapi mereka mempunyai disiplin ilmu yang berbeda dengan ilmu ahli kolbu. Maka teman-teman, bagi ahli kulub, ulama ahli ruhani, bahwa sosok Nabi Khidir itu zahir dan tidak boleh diingkari. Namun bagi orang yang ingkar, apakah berefek kepada imannya? Tentu tidak, karena tidak ada dari rukun iman percaya bahwa Nabi Khidir hidup. Tapi ini hanya masuk ke adab rohani. Lalu siapakah sosok Nabi Khidir alaihi salatu wassalam? Nabi Khidir alaihi salatu wassalam adalah Syekhul Anbiya. Dia adalah guru para nabi selain Nabi Muhammad. Ketika di masa Nabi Musa, beliau menjadi guru Nabi Musa. Namun karena Nabi Muhammad mengatakan la nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelahku, maka dengan meninggalnya nabi, kepangkatan beliau sebagai seorang nabi itu terbenam dengan terbenamnya Rasulullah dikuburkan di kuburan tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Tetapi kewalian rohani beliau, ma'rifatullah beliau dalam kolbunya tidaklah diturunkan. Ini hanya masalah jabatannya. Setelah beliau menjadi gurunya para nabi selain Nabi Muhammad, lalu hidup setelah Nabi Muhammad, pangkat beliau disebut dengan Syekhul Awliya, gurunya para wali. Maka tidak ada satu wali-wali yang khawas, karena wali ini dibagi dua. Ada wali yang umum, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang secara zahir terjaga. Tapi ada wali yang khawas, mereka menyimpan dalam kolbunya cahaya-cahaya keilmuan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini Allah berikan izin bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Mereka ini diberi tugas kewalian. Siapa yang membimbing mereka? Itulah Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Al-Habib Zain bin Smith mempunyai kitab Bahjatul Talibin. Beliau masih hidup. Beliau salah satu pemimpin dari Rabithah Alawiyah, salah satu lembaga yang menjaga kebeningan nasab para Sahadah Alawiyah, para keturunan Rasulullah SAW. Dalam kitab Bahjatul Talibin, beliau menulis ungkapan syair para ulama terdahulu yang sudah menjadi kesepakatan bahwa nama Nabiullah Khidir adalah Balia ibn Mulkan. Dan orang yang mengenal namanya saja, jika dia percaya dengan sosok ini, insya Allah, Allah akan bimbing dia untuk husnul khatimah. Apa rahasianya? Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwa tasdiq ulumina wilayatun sughra, membenarkan ilmu kami ini, ilmu qalbu, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul ruh, adalah bagian dari kewalian yang minor, kewalian yang kecil. Percaya saja, kita hafalkan namanya, kita percaya bahwa ia ada. Insya Allah kita termasuk barisan wali-wali, meskipun wali-wali yang minor. Sahabat dimulakan Allah, terlepas dari perdebatan di luar sana, hal ini sangat zahir, sangat nyata, dan menjadi kesepakatan ulama-ulama al-arifuna billah yang mengenal Allah SWT. Maka jangan ragu mengenai hidupnya Nabi Khidir, tasdiklah, percayalah masalah itu. Insya Allah kita termasuk barisan orang-orang yang akan diberi bantuan dan ajaran keilmuan oleh orang-orang yang berguru kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk bagian mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.